Shalom adalah anugerah bagi kita untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan, karena kebenaran Tuhanlah yang menguatkan kehidupan kita hari lepas hari. Kita perhatikan bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal 15 ayat 18. Di sana dikatakan, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu." Keinginan kita adalah selalu supaya orang menyukai kita atau menyenangkan hati kita. Ternyata pada faktanya adalah seringkali yang terjadi orang tidak menyukai kita. Kalau orang tidak menyukai kita karena kita melakukan kesalahan, ya kita harus berbenah diri. Tapi kalau kita tidak disukai karena kita berbuat benar, maka bagaimana prinsip kita? Ya kita tentu harus menegakkan sesuatu yang benar sebagai pertanggungjawaban hidup kita di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama kita. Maka Yesus berkata, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu." Siapakah Yesus yang boleh dibenci oleh manusia? Dia adalah pribadi Allah sendiri yang datang ke dalam dunia dengan maksud mulia untuk menyatakan kebenaran, membawa kita keluar dari dosa sehingga kita boleh diselamatkan. Tapi toh dibenci oleh dunia ini. Maka di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 23 dikatakan, "Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil." Dalam bagian ini kita bisa melihat bagaimana Allah bukan berdiam, tapi memang dia tahu bahwa tidak mungkin dia membalas perbuatan-perbuatan manusia yang jahat itu. Kalau dia mau membalas, maka dia bisa mengerjakannya. Tetapi karena Yesus mengosongkan diri, dia menundukkan diri di dalam kehendak Allah Bapa, sehingga dia menyerahkan penghakiman itu dalam tangan Allah Bapa. Sehingga dia pun di kayu salib berkata, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dia adalah Allah datang ke dalam dunia dengan maksud untuk mengasihi dan menyelamatkan. Toh dibenci oleh dunia dan disalibkan oleh orang-orang yang berdosa. Sehingga dalam bagian ini kita bisa belajar bahwa jika kita tidak rela disalah mengerti dan tidak rela diejek-ejek, bahkan tidak rela disalah mengerti, maka kita tidak akan bertahan di dalam hal apapun. Misalnya kita sudah melakukan suatu kebenaran, kemudian kita disalah mengerti, kemudian kita tidak mau melakukan kebenaran karena kita disalah mengerti. Wah, itu sesuatu yang kasihan sekali. Memang faktanya adalah kita melakukan hal yang benar, ada orang yang tidak suka dengan kita, apalagi kita melakukan yang tidak benar. Tapi pilihannya adalah ya kita harus melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Maka lebih baik dibenci oleh dunia daripada dibenci oleh Tuhan. Nah, ini suatu prinsip yang luar biasa yang memang harus kita pegang dalam kehidupan kita. Lebih baik dihindari, dikucilkan, bahkan dibenci oleh dunia. Tapi kita dalam pelukan Tuhan yang penuh dengan kasih bagi kita orang percaya. Maka dalam bagian ini sebetulnya musuh terbesar dalam kehidupan kita adalah bukan ketika orang membenci kita, tetapi musuh terbesar bagi kita orang percaya adalah ketika kita ingin mendapatkan pengakuan, penerimaan, penghargaan, penghormatan, bahkan popularitas. Kemudian kita kompromi terhadap ketidakbenaran. Maka ketika kita sudah dalam jalan yang benar, berjalanlah di jalan yang benar itu. Karena ada satu fokus yang besar yang harus kita kerjakan selama kita hidup. Kita mau menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi hiduplah untuk penerimaan orang lain, maka Anda tidak akan pernah hidup untuk penerimaan Kristus. Hiduplah untuk penerimaan akan orang lain,
maka Anda tidak akan pernah bahagia di dalam hati Anda. Karena Anda akan hidup seturut dengan pandangan orang lain. Maka dalam bagian ini, Yesus menegaskan, jikalau dunia membenci, itu persoalan biasa. Karena Tuhan Yesus pernah mengalami dibenci oleh dunia. Tapi bagi Yesus, jangan sampai dia dibenci oleh Bapa di sorga. Nah, panggilan dia adalah melakukan kehendak Bapa, memuliakan kehendak Bapa di dalam kehidupan dia. Maka, saya ingin mengajak kita untuk berjalanlah di dalam kebenaran. Lakukanlah yang terbaik. Milikilah hati yang mulia. Bahkan, warnailah dunia ini dengan suatu prinsip yang benar. Nah, ketika kita sudah ada di sana, kita sudah melakukan yang benar, maka jangan pernah takut. Biarkan dunia membenci kita. Tapi kita dikasih oleh Allah Bapa di sorga, dan kita bahagia selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Amin.